pakai ilmu sejarah, bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan? Misalnya kita mendapati adanya penolakan. Yang pertama, mungkin ayahnya tidak mengakui dia sebagai anaknya, sampai diperlukannya kita untuk melakukan tes DNA. Dan itu sudah pernah kita lakukan. Al-mukhtassah man'uhu, ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang, wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Melakukan tes DNA, setelah keluar tesnya dan dinyatakan bahwa anak tersebut mempunyai hubungan kekerabatan dekat, yaitu hubungan darah yang sangat dekat dengan ayahnya, maka kita meminta kepada ayahnya untuk membubuhi tanda tangan sebagai kekuatan bahwa dia sudah bersaksi dan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya sendiri. Jadi tes DNA itu bukan hal yang baru buat Maktab Daimi, dan kita sudah beberapa kali melakukan tes DNA yang fungsinya itu untuk menentukan kebenaran seorang anak tersambung dengan ayahnya. Tidak boleh secara syariat. Yang dilakukan kepada basmah wirasiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh. Haram secara syariat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AANJ. Baik teman-teman, nah kita lihat di channel Nabawi TV ya. Di sana ada video yang diupload, video terbaru. Nah, di sana ada pembicaraan, ada perbincangan ya dengan sebuah judul ketatnya SOP pendaftaran di Maktab Daimi. Narasumbernya adalah Ketua Maktab Daimi secara langsung, yaitu Habib Syekhon bin Abdul Qadir As-Segaf ya. Ada banyak perbincangan yang beliau bicarakan dalam video ini. Ternyata Maktab Daimi itu ketat di dalam menerima pendaftaran Habib-habib dari klan mereka untuk mendaftarkan diri untuk bisa mendapatkan isyhad, buku syahadah nasab, di mana nantinya pendaftar tersebut akan mendapatkan sebuah buku nasab ya, buku nasab. Bahwa SOP di dalam pendaftaran di kantor Maktab Daimi itu cukup ketat ya. Di situ dijelaskan bahwa harus melalui DPC kota-kota tersebut, tidak langsung ke kantor pusat tetapi harus melalui DPC-nya dengan melampirkan formulir yang sudah sudah dipersiapkan lah. Kemudian juga metode-metode yang menjadi rujukan Maktab Daimi di dalam mengesahkan. Ada 3 kitab. Salah satunya adalah Syamsul Dhahirah dan juga Syajarah dan juga Syajarah Nasab, yang mereka sebut adalah Syajarah buku ke-15. Dari pendaftaran tersebut akan ada 3 kategori. Yang pertama nasab pendaftaran yang diterima, kemudian yang kedua pendaftaran yang dipending, yang ketiga pendaftaran yang ditolak. Nah, ini yang menarik sekali ini dalam hal yang ditolak ini. Kemudian di sana menyebutkan tentang tes DNA. Ternyata Maktab Daimi ini juga tidak menafikan tentang adanya tes DNA. Lah ini yang membuat kita bingung dan bertanya-tanya, ini kenapa kok ada pongkol-pongkol Habib ini yang bertentangan dengan Maktab Daimi? Ini bagaimana maksudnya? Ini yang lucu ya. Kita katakan di sini Habib Rizik dengan tegas ketika tahun-tahun yang lalu berkonflik dengan beberapa dzurriyyah Wali Songo. Kemudian Habib Rizik dengan jelas dan dengan lantang meminta untuk melakukan verifikasi ya, dengan kitab nasab, dengan adu hujjah, adu argumen. Kalau mereka nasabnya benar ya tunjukkan data-datanya, kemudian melakukan tes DNA. Alhamdulillah. Karena apa? Karena dengan adanya rambut Nabi bisa ketahuan mana Habib yang palsu dan mana yang bukan. Setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya
lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Beb, jejak digital nggak hilang, Beb. Jadi sangat recommended sekali dari Habib Rizik tentang adanya tes DNA, dan kayaknya sesuai dengan Maktab Daimi, bahwa Maktab Daimi pun juga tidak menafikan yang namanya tes DNA. Walaupun di sana dia lebih konkret menjelaskan bahwa tes DNA itu untuk nasab dekat, bukan nasab jauh ya. Apapun itu, bahwa Maktab Daimi juga menggunakan metode tes DNA di dalam menentukan nasab, terkait itu jauh atau dekat, tetap menggunakan metode DNA. Artinya tidak menolak. Lah kenapa akhir-akhir ini ketika nasab Ba'alawi ini dikatakan tidak nyambung dari sisi kitab-kitab sejarah, dari kitab-kitab nasab, dari sisi sejarah, tidak terbukti. Kemudian ketika diminta untuk membuktikan tes DNA-nya, apa mereka itu bisa dikategorikan berjalur kepada Al-Hashimi, mereka mengatakan tes DNA haram. Tidak boleh secara syariat. Yang dilakukan kepada basmah wirasiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh. Haram secara syariat. Lah ini piye? Ini kesemrawutannya ini piye ini? Tidak sah kesaksian seorang anak kepada ayahnya. Tapi kesaksian ini bisa diperbolehkan. Ada catatan, kesaksian ini bisa diperbolehkan untuk kasus tertentu. Misalnya kita mendapati adanya penolakan. Yang pertama, mungkin ayahnya tidak mengakui dia sebagai anaknya, sampai diperlukannya kita untuk melakukan tes DNA. Dan itu sudah pernah kita lakukan. Dalam hal ini, tes DNA itu untuk memastikan bahwa anak tersebut benar-benar anak dari bapak itu. Jadi kita melakukan tes DNA, setelah keluar tesnya dan dinyatakan bahwa anak tersebut mempunyai hubungan kekerabatan dekat, yaitu hubungan darah yang sangat dekat dengan ayahnya, maka kita meminta kepada ayahnya untuk membubuhi tanda tangan sebagai kekuatan bahwa dia sudah bersaksi dan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya sendiri. Jadi tes DNA itu bukan hal yang baru buat Maktab Daimi, dan kita sudah beberapa kali melakukan tes DNA yang fungsinya itu untuk menentukan kebenaran seorang anak tersambung dengan ayahnya. Jadi tes DNA yang kita perlukan di sini untuk memastikan bahwa anak tersebut mempunyai ketersambungan, keterikatan hubungan darah dengan ayahnya, bukan untuk menentukan nasab yang jauh. Lalu Habib, bagaimana permohonan nasab itu diproses dan pada akhirnya ditetapkan oleh Maktab Daimi? Ada beberapa proses seperti yang tadi sudah Al-Fagir jelaskan, dari mulai tahapan awal dari DPC sampai formulir itu dikirim ke Maktab Daimi. Setelah formulir itu diterima oleh Maktab Daimi, ada beberapa alur yang harus dilalui. Salah satunya yang pertama yaitu kita akan meneliti kelengkapan dari pemohon, baik itu dari dokumen-dokumen yang dilampirkan, KTP, akte kelahiran, kartu keluarga, dan foto pemohon. Foto pemohon itu ada 2 foto yang harus dilampirkan yang berukuran 3x4. Nah, setelah kita memeriksa itu semua, kita akan teliti nasab dari pemohon itu. Nanti ada petugasnya di Maktab Daimi. Peneliti pertama yaitu untuk meneliti jalur nasab dari pemohon. Yang menjadi rujukan Maktab Daimi untuk menentukan kebenaran atau kesahihan sebuah nasab ada 3 buku rujukan. Yang pertama yaitu Syajarah Ansab Syamsud Dhahirah, karangan Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur, yang disalin oleh putranya yaitu Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur. Syajarah itu ditulis oleh Syekh Salman bin Said bin Awad Baghath. Itu yang menjadi dasar utama kita sebagai rujukan untuk menentukan sebuah nasab. Berikutnya ada Syajarah Al-Habib Ali bin Ja'far As-Segaf. Habib Ali ini merupakan ketua pertama dibentuknya Maktab Daimi. Jadi setelah Habib Ali bin Thohir membentuk Maktab Daimi, dia menunjuk An-Nasabah Al-Habib Ali bin Ja'far bin Syekh bin Segaf As-Segaf sebagai ketua Maktab Daimi. Yang sebelumnya Habib Ali itu menjadi
Dewan Pengawas Robitoh Alawiyah Cabang Betawi. Setelah terbentuknya Maktab Daimi, Habib Ali bin Thohir mengangkat Habib Ali bin Ja'far yang beliau sangat mumpuni dalam bidang nasab untuk menjadi ketua Maktab Daimi yang pertama pada tahun 1932. Dan yang ketiga, rujukan kami yaitu Sajarah Nasab yang istilahnya dalam kita yaitu buku 15. Buku 15 itu adalah perpaduan dari Sajarah Hadramut yang tadi dan catatan Habib Ali bin Ja'far, Sajarah Habib Ali bin Ja'far yang itu dipadukan menjadi 15 jilid. Jadi Sajarah Hadramut itu ada 7 jilid, salinan dari karya Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain al-Masyhur yang disalin oleh Habib Ali putranya, itu berupa 7 jilid, dan 3 jilid karya Habib Ali bin Ja'far dipadu menjadi 15 jilid. Itu rujukan utama yang dimiliki oleh Maktab Daimi dalam menentukan sebuah nasab. Bagaimana Maktab Daimi menentukannya? Kita merujuk ke 3 kitab yang tadi. Misalnya dari nama-nama yang pemohon tulis, dari 7 nama yang tadi Ana sebutkan, kita akan merujuk ke buku rujukan yang ada di Maktab Daimi. Setelah kita dapati, contohnya misalnya nama ayah beliau, nama kakek beliau, apakah sudah tercatat atau belum, itu nanti kita akan teliti. Rata-rata yang kita dapati minimal nama kakeknya sudah tercatat. Bagaimana kita menentukan itu? Kita memerlukan dokumen tambahan untuk memastikan memang si pemohon ini keturunan dari kakeknya itu. Bagaimana ketersambungan nasab itu dilampiri dengan dokumen-dokumen yang ada. Ada 3 kategori dalam hal ini dalam permohonan sebuah nasab. Kategori yang pertama yaitu diterima. Kategori yang kedua dipending. Kategori yang ketiga ditolak. Apa itu diterima? Yaitu apabila kita merujuk ke 3 buku rujukan yang kita sebutkan tadi itu, yang kami sebutkan tadi itu, kita dapati ketersambungannya. Baru kita terima itu permohonan nasab. Terus bagaimana dengan yang dipending? Yang dipending itu adalah apabila kita mendapati susunan yang jauh ataupun adanya kesimpang siuran dalam susunan nasab. Ini perlu kita teliti. Atau adanya kekurangan data-data tentang susunan yang pemohon lampirkan, atau adanya kesalahan. Kita harus mengecek, kita harus cross check kembali ke pemohon. Oleh karena itu kita pending dulu. Terus bagaimana dengan yang ditolak? Yang ditolak itu apabila kita yakin dan benar bahwa nasab itu tidak benar, ataupun si fulan mengaku keturunannya, atau si fulan mengaku anaknya si fulan, padahal pemohon itu bukan. Dan itu semua kita pastikan dengan bukti-bukti dan data-data yang ada. Jadi kita tidak semudah itu menentukan wah ini nasab ditolak, tidak. Tapi ditolaknya itu kita juga mempunyai bukti-bukti. Sama halnya tadi dengan diterimanya sebuah nasab, kita juga mempunyai bukti yang kuat dalam menentukan itu sebuah nasab. Dan kita bertanggung jawab apabila nasab itu sudah keluar tentang bukti-bukti ataupun data-data yang kita miliki. Memang sering kita dapati si pemohon itu kurang melengkapi, tetap kita minta kepada mereka untuk melengkapi. Contohnya misalnya mereka mempunyai manuskrip, mempunyai sajarah keluarga, itu kita minta kepada mereka untuk melengkapi referensi ataupun perbendaharaan dari Maktab Daimi. Termasuk bukti-bukti penolakannya, kita nanti juga akan minta. Misalnya nasab itu tertolak karena ada penolakan dari keluarga terdekat. Contohnya, saya punya paman tidak pernah mempunyai anak si fulan. Itu kita minta kesaksian, dan itu merupakan bukti bagi kita bahwa nasab ini tidak benar. Dan itu semua tersimpan di Maktab Daimi, dan itu menjadi catatan bagi Maktab Daimi untuk menjaga kemurnian nasab dzurriyyah Rasulullah SAW. Ini jelas ya. Jadi bisa jadi ini menampar pernyataan-pernyataan beberapa habib yang mengharamkan tes DNA akhir-akhir ini ya.